Saya kembali ke Mas Toto. Mas Toto, ini mengenai potensi cawapres masih tentu saja diperbincangkan secara alot di sini. Sebelum saya ke sana, saya ingin Anda menggambarkan apa yang menjadi pembeda pertemuan antara PAN dengan PDI Perjuangan, kemudian juga P3 dengan PDI Perjuangan, dan Perindo yang hari ini bertemu dengan PDI Perjuangan. Iya, ada 3 pertemuan yang sudah dilakukan kan, dengan P3, dengan PAN, dengan Perindo. Yang paling membedakan satu-satunya menurut saya adalah ini satu-satunya pertemuan yang Ganjarnya, capresnya bertemu terlebih dahulu, tidak kemudian ke ibu terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat kan di MNC Forum itu, sebetulnya itu yang bisa disebut babak pemanasan ya, sudah diundang dan itu sebuah kode kuat. Artinya pertemuan ini memang sudah dilandasi kondisi psikologis yang berbeda. Pada saat kita bicara P3, masih ada nuansa Ibu Mega atau partai yang terlalu kuat. Ganjar menunggu kesepakatan di antara para ketum-ketum tadi. Kalau ini saya lihat ada sesuatu yang berbeda, lebih egaliter, lebih cair, bagaimana ruang gerak seperti sudah diberikan oleh PDI Perjuangan terhadap Ganjar untuk berkomunikasi langsung dengan para pemangku partai, dan ini lebih bagus menurut saya. Kalau kita lihat urutannya kan tidak serta-merta langsung deklarasi, tapi ada semacam panggung yang disediakan oleh partai yang ingin mendukung kepada capresnya memberikan gagasan. Dijawablah hari ini dengan, saya suka dengan gagasan Anda, saya dukung Anda. Harusnya seperti itu yang dipertontonkan kepada publik, kepada kader, sehingga kemudian kita melihat ada pendidikan politik di situ, ada argumentasi yang lebih kuat dibanding sekedar kesepakatan antara ketua umum saja. Apalagi kalau kita lihat kemarin MNC Forum memberikan momen bukan hanya kepada Mas Ganjar, tapi kepada Pak Prabowo juga, dan kemudian dipertontonkan juga ke publik dan konstituen gagasan dari mereka. Dari situlah kemudian dijawab dengan dukungan diberikan kepada Ganjar. Artinya di situ ada kesamaan gagasan. Ini menarik sekali ya Mas Toto, kalau kita lihat ya, bahwa gagasan itu menjadi hal yang dipertimbangkan betul ya ketika bakal calon presiden ada di atas panggung dan ditelaah pidato mengenai visi Indonesia ke depannya, dan tentu saja itu yang memulai awal kerjasama itu. Itu yang harusnya dilakukan ya. Oleh masing-masing partai politik. Yang berbahaya itu kan kalau kita kemudian cuma mendengar makan malam lalu tiba-tiba deklarasi begitu kan. Lalu apa makna dari kemudian visi misi, gagasan, program yang kita perjuangkan begitu. Ya, tergantung ini sajian dan santapannya tentu saja menjadi bahasan juga. Saya pikir ini sebuah hal yang harusnya bisa menjadi pola ke depan ya. Bukan hanya dalam konteks koalisi Ganjar tapi juga koalisi capres-capres. Oke, betul demikian Bung Yusuf Lakaseng, bahwa pertemuan itu bukan hanya sekedar siapa kokinya dan bagaimana rasa masakannya, tapi tentu saja apa gagasannya yang sudah disampaikan dalam pidatonya Ganjar Pranowo. Oh iya, ini presiden kan bukan pemimpin kecil ya, ini pemimpin nasional gitu. Jadi dia harus betul-betul ditemukan dari orang yang punya kapasitas yang lengkap yang dibutuhkan untuk memimpin Indonesia ke depan. Makanya benar seperti yang disampaikan oleh Mas Toto, kita betul-betul selain pembicaraan dengan para pimpinan-pimpinan partai ya, pimpinan di PDIP, kita juga ingin mempertontonkan kepada rakyat bahwa ini loh kapasitas calon presiden kita. Ini pikiran-pikiran mereka. Dan itu menjadi pertimbangan kita. Siapa yang paling konkret ya, bukan hanya retorik ya, yang tahu persoalan, tahu menjawabnya, punya leadership yang bisa mengeksekusi seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi, itu yang kita pilih. Dan kita akhirnya memilih bahwa Pak Ganjar lah yang paling otentik untuk bisa melanjutkan pencapaian yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi agar bisa lebih maju lagi ke depannya. Oke. Mas Toto, saya kembali lanjutkan mengenai potensi bakal calon wakil presiden. Kalau kita lihat kan masih cair ya perbincangan politik, sekalipun mengerucut setidaknya 3 ataupun 4 nama sudah bisa ada dalam bayangan kita. Kalau tidak lagi terjadi seperti 2019 ketika inisial M berubah menjadi Ma'ruf Amin di detik-detik terakhir. Ini juga kita nggak tahu, karena bagaimanapun politik adalah ilmu tentang ketidakmungkinan ya. Bagaimana Anda menjelaskan setelah pertemuan ini, apakah akan mengerucut kemudian nama-nama yang akan mendampingi Ganjar Pranowo?
Saya pikir belum ya. Kalau kita berbicara dari sisi waktu kan sebenarnya juga ini masih lama, bukan minggu depan, bukan bulan depan. Masih akhir Oktober pendaftaran akhir di KPU. Dan kalau kita lihat mungkin ini juga bukan akhir dari barisan koalisi pendukung Ganjar. Pasti akan ada partai-partai lain. Masih banyak nih partai nganggur kira-kira yang belum jelas posisinya begitu kan. Ada Golkar, ada PAN, PKB pun juga masih membuka cabang tanda kutip dalam statement-statementnya. Artinya segala sesuatu masih bisa terjadi dan pertarungannya juga kita harus lihat kan cenderung ketat. Belum bisa dipastikan pemenang walaupun berdasarkan survei 3 nama kalau kita bicara dari tahun lalu yang kuat. Belakangan 4 bulan terakhir mengkerucut ke 2 nama kuat. Ada Mas Ganjar dengan Pak Prabowo. Diperkirakan akan ada pertarungan yang cukup sengit. Dalam pertarungan yang cukup ketat itulah kecenderungan kalau kita analogikan bermain kartu nih, kartu asnya akan ditahan dulu nih. Karena kalau ada yang berani buka kartu as terlebih dahulu, strateginya akan terbaca dan sedemikian mudah juga kemudian lawan mengambil ritme. Itu yang menurut saya menyebabkan perhitungan saya tetap kalau ketat tetap seperti ini akan ada kecenderungan pada masa injury time baru akan ditentukan siapa cawapres. Apakah kemudian mengikuti alurnya begitu saja Bung Yusuf Lakaseng atau juga akan melakukan percepatan komunikasi untuk bidang siapa yang nanti akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo? Karena Anda bicara masalah momentum, cepat dan lain sebagainya, dukungan ini Anda sebutkan tadi tergolong cepat. Apakah kemudian perlu kemudian mendorong bakal calon wakil presiden agar kemudian cepat juga diumumkan? Ya saya kira matematika politiknya memang harus dihitung hadir betul ya. Pak Sukur Nababan ya. Oh, Pak Sukur Nababan. Ketua DPP PD Perjuangan juga turut hadir di sana, Bung Sukur Nababan. Saya kira lengkap nih, lengkap PDIP betul ini, ya. lengkap ini. Jadi memang ini kerjasama 2 partai beneran nih kan. Ya, Ini tadi kayak presiden capres nih dengan Tuan Guru Bajang. sahabat lama itu setahu saya itu sering saling memuji di antara keduanya. Antara TGB dengan Mas Ganjar. Dari pilihan bajunya sudah jelas, satu merah satu putih gitu, merah putih betul kan. Ganjar Pranowo sama Tuan Guru Bajang gitu ya. Jadi nasionalis religius, jadi memang betul Indonesia betul itu. Ya, lengkap ya nampaknya di sana formasi pengurus teras PD Perjuangan yang kita bisa hafal nama-namanya sebetulnya karena berbeda dengan kepengurusan partai-partai lain yang kalau kita lihat hanya segelintir ya dibandingkan tergolong sedikit mereka itu ya. Ada Bung Sukur Nababan tadi kemudian ada Oli Dodo Kambe, ada Bung Komarudin Watubun di situ. Tentu Pak Sekjen juga ada di sana, Hasto Kristianto dan ada Mas Pacul juga di sana, ada Bambang Urianto juga ya. Ini menarik nih, sosok Bambang Urianto juga turut. Artinya Mas Pacul sudah siap bertarung untuk Ganjar Pranowo. Melupakan sudah selesai di internal romantisme sejarah yang sempat tidak baik. Ya, kita akan lihat nanti karena bagaimanapun secara posisi, secara jabatan Mas Pacul atau Bambang Urianto itu adalah ketua umum Pak Hari itu. Nah, sudah terlihat sumringah dan senyum lebar ada Mbak Ganjar Puan Pranowo. Ya, ini memang full tim ini. Pak Haritanu Sudibyo, Bu Mega, dan Mbak Puan Maharani, ada juga Mas Nanan ya. Ya, dan Mas Pramono Anung. Prabowo dan di belakang ada Pramono Anung. Prananda Prabowo. Iya, Prananda Prabowo ya. Anaknya Bu Mega ya. Prananda Prabowo. Karena ada Prananda yang lain juga ya. Oke. Dan ada Bu Angela juga ya di sana, Bu Angela Ya, Sudibyo. Nah, jadi tentu saja kita tahu dari berangkatnya rombongan ini masuk ke ruangan. Nah, ini adalah figur-figur yang ada dalam perbincangan tertutup itu. Iya. Kebetulan kantornya juga dekat kan. Jalan kaki aja sebenarnya dari Perindo ke ini, sama-sama di Jalan Diponegoro ya. Istilah sekarang sepelemparan batu gitu ya. Nah, nanti kita akan dalami juga ini Bung Yusuf Lakaseng melihat berkaca tahun 2019 kantor TKN kan ada di komplek dari Partai Perindo gitu ya. Apa kemudian juga akan menarik bahwa komplek pemenangan dari Ganjar Pranowo akan ada di komplek Perindo juga? Saya kira itu akan terjadi ya. Akan ada di komplek itu karena kita mau mengulangi story kemenangan itu ya. Oke.